Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai model sintesis. Perkenalkan, nama saya Wufsi Liunima, NIM saya 71 2022 28. Baik teman-teman semua, kita pertama-tama harus mengetahui definisi dari model sintesis ini. Nah, model sintesis ini adalah sebagai jalan tengah yang penekanannya pada masa kini dan juga masa lampau. Masa kini yang berbicara mengenai pengalaman, budaya, serta lokasi sosial, serta masa lampau yang membicarakan tentang tradisi dan juga kitab suci. Model sintesis ini juga disebut dengan model dialektika yang di dalamnya melibatkan dialog-dialog antara satu dengan yang lain. Dan kemudian metode sintesis ini menempatkan Injil dan juga kebudayaan pada posisi yang sejajar dan juga setara, yang artinya bahwa Injil tidak melebihi budaya tersebut dan juga budaya ini tidak melebihi Injil ini. Ya, tapi menempatkan mereka pada posisi yang sejajar, mereka sama, tidak ada yang melebihi satu dengan yang lain. Kemudian kita melihat juga model sintesis, apa yang melatar belakangi sehingga model sintesis ini muncul. Nah, model sintesis ini muncul untuk menyeimbangi ketika model sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu model terjemahan, model antropologis, dan juga model praksis, di mana dia menyeimbangkan. Nanti kita akan lihat bersama di dalam pengadaian apa yang diseimbangkan oleh metode sintesis ini. Nah, kemudian model sintesis ini juga latar belakangnya di mana dia sendiri berusaha untuk menjadikan teologi yang relevan dengan konteks di mana budaya itu ada begitu. Serta model sintesis ini juga hadir untuk menciptakan dialog antara satu dengan yang lain, antara budaya satu dengan yang lain, supaya di dalamnya terjadi keunikan dalam proses dialog yang dilakukan. Nah, kemudian proses dialog yang dilakukan ini juga tidak berusaha untuk mendiskriminasi budaya-budaya yang lain, tetapi berusaha untuk belajar pengalaman-pengalaman dari mereka, budaya-budaya mereka. Bukan mendiskriminasi antara budaya satu dengan budaya yang lain, tetapi untuk melihat keunikan dari setiap budaya-budaya yang lain begitu. Dalam dialognya itu juga kita tetap mempertahankan budaya kita. Kemudian metode ini juga bertujuan untuk menciptakan dialog yang koheren serta relevan dengan kontekstual. Nah, ya tadi saya bilang bahwa kita akan melihat apa yang diseimbangkan oleh model sintesis ini. Kita lihat bersama teman-teman, mungkin sudah lihat di dalam PPT saya, di mana dalam pengandaian ini kita lihat model terjemahan, model antropologis, dan juga model praksis. Nah, model terjemahan seperti yang sudah kita pelajari bahwa konteks itu sebagai wadah untuk menampung Injil tersebut. Jadi, kalau budaya itu tidak siap untuk menampung Injil tersebut, maka Injil tidak bisa masuk dalam budaya tersebut. Sedangkan model antropologis ini, Injil itu berada di dalam budaya itu sendiri. Kemudian metode praksis itu adalah tindakan yang dilakukan, refleksi, aksi refleksi berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan begitu. Bukan hanya saja kata-kata, tetapi berusaha untuk melakukan aksi atau tindakan serta merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita sudah melihat ini, maka kita dapat melihat bagaimana metode sintesis ini dapat menyeimbangkan ketiga model ini, yang dimana ada dialog yang dilakukan untuk melihat jalan tengah yang sudah saya bahas mengenai masa lampau dan juga masa kini, yang dimana mereka berusaha untuk menempatkan Injil pada posisi yang sejajar dengan budaya begitu. Jadi Injil, tradisi, konteks, budaya, dan praksis pada posisi yang sejajar begitu. Dan juga model ini berusaha untuk menjadi jalan tengah yang sudah saya bahas mengenai masa lampau dan juga masa kini. Nah, setelah kita melihat pengandaian dan juga keseimbangan yang dilakukan oleh
model sintesis ini, maka kita bisa melihat cara kerja dari model sintesis ini berdasarkan gambar yang sudah saya paparkan di dalam PPT saya. Teman-teman bisa lihat juga dalam PPT saya ya, yang dimana dialog yang dilakukan antara Injil, tradisi, pengalaman, dan kebudayaan, pemikiran dari budaya yang lain, serta lokasi di mana teologi itu kembangkan, maka terjadi dialog antara satu dengan yang lain, di mana cara kerjanya ini yang di dalam ini mereka ini adalah saling timbal balik antara satu dengan yang lain begitu. Jadi Injil bisa dari lokasi sosial, pengalaman sosial, dan bentuk-bentuk dari pemikiran-pemikiran lain begitu. Jadi mereka berusaha untuk mendialogkan hal hal dari masa lampau dan juga masa kini untuk menemukan Injil di dalamnya begitu. Jadi dialog yang dilakukan saling timbal balik supaya bisa mendapatkan hasil yaitu Injil ya gitu. Kemudian kita melihat prinsip kerja dari model sintesis ini. Yang pertama adalah dilandaskan terutama pada teks, konteks, dan juga tradisi, yang dimana berusaha untuk melihat dan membaca, mendialogkan apa yang ada di dalam konteks, tradisi, dan juga apa yang ada di dalam teks itu sendiri. Yang kemudian prinsip yang kedua yaitu keterbukaan. Keterbukaan ini adalah berusaha untuk menghargai serta memiliki kesadaran untuk belajar dari budaya-budaya yang lain dengan tetap untuk mempertahankan budaya kita tanpa mendiskriminasi atau mengkecilkan budaya-budaya lain, tapi kita mau belajar, kita mau terbuka terhadap budaya-budaya lain. Yang berikut adalah prinsipnya yaitu kebenaran, dimana meyakini bahwa sudut pandang yang lain juga memiliki kebenaran begitu. Jadi tidak merasa bahwa model sintesis ini yang paling benar begitu, tetapi melihat bahwa ada kebenaran-kebenaran juga yang ada pada hal-hal lain begitu. Dan model sintesis ini mengatakan bahwa ketika ia berbicara bahwa kebenaran itu sendiri yang adalah paling benar, maka tidak akan pernah untuk mendapatkan kebenaran karena merasa paling benar begitu. Yang kemudian adalah prinsip yang berikut adalah proses dialektika sintesis yang terjadi melalui dialog secara timbal balik. Prinsipnya dialog antara satu dengan yang lain, dan juga dialog yang terjadi saling timbal balik apa yang didapat dalam dialog tersebut. Yang berikut adalah menempatkan Injil dan budaya pada posisi yang sejajar, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa Injil tidak mendominasi budaya, begitupun sebaliknya budaya tidak mendominasi Injil, tetapi berada pada posisi yang setara begitu dan juga sejajar. Yang berikut kita masuk dalam kelebihan-kelebihan, di mana kelebihan yang pertama ini menurut Bevans, kelebihannya yang pertama adalah belajar dari budaya yang lain. Seperti yang sudah saya bilang bahwa Bevans ini menekankan bahwa model sintesis ini berusaha untuk belajar dari budaya yang lain. Kita bisa melihat apa yang ada di dalam budaya lain, kemudian kita mulai mempelajari, karena setiap budaya-budaya itu memiliki keunikannya tersendiri, dan dimanapun kita berada pasti budaya tersebut mempunyai keunikannya masing-masing. Dan juga model sintesis ini tidak dimana sekalipun kebudayaan kita yang kita miliki sama, namun ada pemahaman yang berbeda yang pastinya yang ada di dalam budaya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk bisa belajar dari budaya-budaya yang lain tanpa melihat siapa yang paling baik dan siapa yang paling buruk. Kelebihan Bevans yang kedua yaitu dialog dan juga keterbukaan. Dialog yang dilakukan antara satu dengan yang lain harus timbal balik, kemudian terjadinya keterbukaan antara satu dengan yang lain melalui dialog ini. Kemudian dalam dialog tersebut
yang dilakukan perlunya untuk melibatkan konteks, sehingga apapun yang disampaikan itu dapat mudah dipahami dan juga mudah dimengerti gitu. Yang kemudian kelebihan yang berikut adalah ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan, di mana bukan hanya stuck di satu kali pertemuan atau dialog yang dilakukan hanya satu kali, tetapi proses yang dilakukan terus berkelanjutan sehingga mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipahami, serta dapat dimaknai juga. Yang kemudian kelebihan yang berikut adalah kesaksian tentang universalitas. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman tersebut bisa dibicarakan satu dengan yang lain sehingga menghasilkan sintesis yang baru. Baik teman-teman, kita masuk analisis yang sudah saya lakukan. Menurut apa yang sudah saya baca, saya melihat bahwa ada kelebihan-kelebihan yang lain yang dimunculkan dalam model sintesis ini. Yang pertama adalah keseimbangan sumber teologis, di mana hal ini berusaha untuk menyeimbangkan model-model sebelumnya, yaitu model antropologis, praksis, dan juga terjemahan. Nah, itu menurut saya adalah kelebihan yang bagus begitu, karena dia tidak memihak antara satu dengan yang lain, tetapi dia berusaha untuk menyeimbangkan, juga menjadi jalan tengah bagi model-model tersebut. Yang kemudian saya juga melihat bahwa kelebihannya ini dia berusaha untuk melihat bahwa adanya keterbukaan terhadap semua konteks begitu, tidak hanya pada satu konteks saja, tetapi dia berusaha untuk melihat bahwa konteks-konteks yang lain juga memiliki keunikan masing-masing, dan juga mau untuk terbuka, mau untuk belajar dari konteks-konteks yang lain begitu. Yang kemudian adalah kelebihannya itu posisi yang setara atau sejajar begitu. Ya, dimana dia tidak menempatkan Injil pada posisi yang lebih tinggi, tetapi dia mau melihat bahwa Injil dan juga kebudayaan itu sama-sama setara dan juga sejajar, dan di dalamnya itu kita dapat menemukan satu hal yang baik begitu. Jadi tidak menitik beratkan pada satu, tetapi melihat bahwa mereka itu sama, mereka itu sejajar begitu. Dan kemudian yang berikut adalah dinamis. Dinamis, adaptif, dan kritis. Ini menekankan bahwa ini adalah sebuah proses yang terus berkelanjutan, dan juga proses ini senantiasa untuk terlibat di dalam konteksnya, walaupun konteks itu berubah, tetapi dia mau terus adaptif, dan juga mau terus berusaha untuk terlibat di dalam konteks itu. Kemudian dia juga mau kritis. Kritis ini tidak hanya melihat konteks itu, tetapi dia juga mau untuk mengkritisi apapun yang menurutnya tidak baik, yang kemudian berusaha untuk mengkritisi untuk menghasilkan sintesis-sintesis yang baru begitu, pelajaran-pelajaran yang baru. Kemudian teman-teman, kita masuk dalam kesimpulan, di mana model sintesis ini berusaha untuk menjadi penekanan dan peningkatan yang dialog, yang mencari jalan tengah yang ada di dalamnya, yang berbicara mengenai masa lampau dan juga masa kini yang di dalamnya terdapat di dalam konteks tersebut, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tesis atau sintesis yang baru, dan juga pemahaman-pemahaman iman yang baru, yang otentik dan juga otentik terhadap setiap budaya lokal dan terdapat pada tradisi kekristenan ini. Dan juga model sintesis ini berusaha untuk mendorong percakapan dan dialog yang dilakukan dengan orang lain, yang memungkinkan untuk tetap mempertahankan identitas masing-masing, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa di mana sih posisi Injil tersebut. Ya, posisi Injil yang bisa kita ambil dan bisa kita lihat berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa Injil ini berada di dalam dialog yang dilakukan antara satu dengan yang lain, di mana dialog yang dilakukan ini saling timbal balik antara masa lampau dan juga masa kini, yang dimana pesertanya sendiri adalah masa kini dan juga masa lampau, yang dimana berusaha untuk membicarakan dan
dipercakapkan mengenai masa lampau dan juga masa kini, tentang pengalaman, budaya sosial, tradisi, dan juga konteks, sehingga menghasilkan Injil di dalamnya dalam setiap percakapan yang dilakukan tersebut. Percakapan yang melibatkan konteks dan juga sosial di dalamnya, sehingga sintesis yang diciptakan atau hasil yang didapatkan adalah Injil tersebut, begitu teman-teman. Jadi percakapan yang dilakukan antara satu dan yang lain, saling menerima, saling terbuka, saling menghargai antara satu dan yang lain, sehingga dapat menghasilkan Injil di dalamnya, begitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan terima kasih banyak.